restoran ini berdiri, Bu? Sebenarnya dari tahun 2016 gitu. Cuma kan dulu kan di rumah, jadi sering buka tutup kayak gitu kan. Dulu kan ibu masih ada kerjaan lain kan. Kalau pas nggak ada kerjaan lain ya buka, kalau nggak ya tutup. Tapi mulai concern tuh tahun September 2019 kita mulai buka di sini. Kalau tadinya kan cuma di rumah. Apa alasan Ibu mendirikan ini, Bu, vegetarian ini? Ya karena pengalaman, ya karena dulu kan saya kerja di bank 16 tahun 8 bulan. Nah dulu kan saya juga kalau kerja di kantoran tuh kan istirahat cuma 1 jam ya, 1 jam tuh untuk makan, sholat dan lain sebagainya kan. Padahal kalau kerja di unit itu, apalagi di bagian kredit ya, kita kan istirahat 1 jam tuh kita nggak bisa pakai semuanya 1 jam, paling setengah jam aja kita buat makan sama yang lainnya ya. Terus yang setengah jam lagi kita siapin buat apa, misalnya ada realisasi atau apa. Kalau jadi makanan tuh ibu tuh ya hari-hari ya makanannya apa yang di sekitar situ aja. Ada soto sulung, ada nasi padang, ada sate, soto, bakso, mie ayam, gudeg ya, cuma itu aja terus-terusan. Nah akhirnya ibu kena asam urat sampai 7, berapa ya, tinggi asam uratnya ibu. Nah terus habis itu tahun 2004 ibu resign, pensiun dini. Nah pas pensiun dini itu ibu gabung ke konsultan, juga masih di konsultan perbankan. Nah waktu itu ibu kan ditugaskan ke Singapura. Nah di situ di guest house yang kita sewa itu punyanya orang Chinese. Nah ibu tuh cuma nanya aja, dia tiap hari kok blender sayuran apa dan lain sebagainya. Nah ibu tanya, ini untuk apa kok? Oh ini buat obat gini dan lain sebagainya. Aku enggak pernah minum obat selama ini. Dia umur udah 90 tahun tapi masih kuat jalan. Terus habis itu aku tanya-tanya. Nah dia bilang katanya dia itu praktisi naturopati. Jadi ilmu naturopati itu adalah menyembuhkan dengan mengandalkan alam. Salah satunya adalah makanan murni ya, terutama sayuran-sayuran ya, sayuran organik, segala sesuatu yang tanpa pengawet dan lain sebagainya. Nah dari situlah ibu belajar gitu loh. Dia pakai daun kelor, ada nanas dan lain-lain. Ibu tanya gitu loh, ini fungsinya apa kayak gitu. Nah terus dia jelasin tuh di situ. Selama hampir 18 bulan ibu tinggal di Singapura itu, ibu coba dengan konsep naturopati itu tadi, itu lewat makanan murni ya. Terus habis itu kok ibu periksa lagi, asam uratnya ibu udah normal, jalan juga udah nggak sakit. Terus habis itu 14 hari ibu detox, melakukan detox ya, atau pembersihan tubuh. Itu tuh dari berat 72 kilo ibu tuh turun 14 kilo. Dan dulu kan ibu jerawatnya banyak tuh. Terus habis itu jerawat juga jadi bersih, terus badan juga turun kan, ya sedikit langsing lah. Nah sekarang gendut sedikit langsing, terus enak, terus nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk kayak gitu. Oh ternyata bener ya. Nah habis itu ibu keterusan, setiap bulan ibu melakukan detox selama seminggu kayak gitu. Nah sebenarnya makanan murni atau makanan yang istilahnya nabati itu sebenarnya lebih bagus untuk tubuh kita, karena kan tubuh kita ini usus kita kan panjang sekali ya. Usus yang 2,5 diameter 2,5 cm itu aja 6 meter, nanti belum usus besar itu kan hampir 3 meter kan. Nah, dengan adanya usus yang panjang sekali itu kan otomatis kita butuh serat, butuh pelicin. Beda dengan karnivora ya, karnivora kan ususnya pendek, begitu makan daging ya udah keluar. Kalau kita kan enggak. Nah habis itu aku tes Oke, tes 1 hari aku pagi makan nasi padang, siang makan sate, malamnya aku makan dendeng balado kayak gitu. Udah tanpa ada sayuran sama sekali. Aku makan 3 piring. Kemudian besok paginya yang keluar kan cuma sedikit. Nah, artinya apa? Yang lainnya kan mengendap di usus kita kan. Nah, itu kalau lama dia tidak keluar berarti dia menjadi toksin. Dan itu pasti menempel di fili-fili usus.
Nah, fili-fili usus itu untuk menyerap sari makanan. Ketika fili-fili usus kita ada toksin, berarti ketika diserap, toksinnya juga ikut terserap. Nah, bisa berhenti di pankreas, bisa berhenti di pembuluh darah jantung, bisa berhenti di mana-mana kayak gitu loh. Nah, itulah yang mengganggu sistem metabolisme tubuh kita. Ya sebenarnya sih simple banget gitu loh. Nah, ketika kita makan sayur dan buah lebih banyak, maka tubuh kita pun juga lebih bersih. Kayak gitu. Itu aja sebenarnya. Lebih berdasarkan pengalaman gitu. Pengalaman aja. Tapi ibu sendiri juga menerapkan, Bu, sama bapak sekeluarga. Ya iya. Memang kita belum jadi kan ada 2 versi nih. Satu vegetarian, satu vegan. Oh iya. Kalau vegetarian itu dia memang tidak makan daging. Tetapi dia masih makan turunan dari hewan. Iya. Seperti susu, telur, kayak gitu, madu kan. Tapi kalau vegan sama sekali dia tidak makan yang sifatnya hewani, kan kayak gitu. Nah, tinggal aku masih di vegetarian, belum ke 100% vegan gitu. Jadi aku masih minum susu, aku masih makan madu ya, masih makan telur, masih kayak gitu. Tapi memang benar-benar ketika kita makan sayur buah lebih banyak, itu ya badan kita lebih ringan kayak gitu. Jadi gini, Bu, apakah menu yang ada di restoran ini ya, Bu, sudah menjurus ke vegan atau hanya vegetarian standar yang masih memakai produk hewan? Sekarang gini, kalau aku vegan pun itu vegetarian vegan itu juga ada 2 versi ya. Satu versi yang dia dari sisi kesehatan, yang satunya lagi ada dari kepercayaan. Kalau mereka yang vegetarian vegan itu dari kepercayaan, biasanya mereka tidak makan bawang. Karena bawang itu dianggap bunggul itu adalah calon kehidupan. Nah, itu kepercayaan mereka lah. Tapi aku tidak ke situ. Aku lebih ke kesehatannya. Nah, untuk menghormati teman-teman yang vegan tidak makan bawang, maka semua produk yang ada di sini tanpa bawang. Kita bikin tanpa bawang. Patty-nya tuh kita bikin sendiri. Patty itu kita ada 2 macam. Satu dari mushroom, satunya lagi dari gori atau nangka muda. Nah, itu semua kita olah sendiri. Nah, kita pengennya 100% vegan. Kalau apa yang kita buat itu udah 100% vegan. Tetapi kadang kita kan ada yang konsumen kita yang vegetarian. Kadang kayak burger itu mereka masih minta pakai keju, terus pakai telur kan kayak gitu. Nah, kita berusaha untuk bikin keju vegan. Kayak madu juga kita berusaha bikin madu vegan kan kayak gitu loh. Madu vegan itu kan dari sari apel ya. Nah, itu. Jadi kita ini bisa vegetarian, bisa vegan kayak gitu. Tergantung konsumen aja. Konsumen mintanya pakai telur ya kita kasih telur kayak gitu. Itu masih cuma di burger aja. Kalau lainnya udah bener vegan. Untuk pembuatan menu itu sendiri, apakah ada kesulitan dalam menemukan menu dan bahannya, Ibu? Ya sebenarnya enggak ya, wong yang kita jual itu yang kita makan sehari-hari. Kadang kita kan bosen kayak gitu kan, spaghetti kok cuma bolognese aja, kadang carbonara kayak gitu. Nah, kita bikin terus ada spaghetti rica-rica, ada spaghetti rendang, ada spaghetti black pepper, ya cuma kayak gitu aja, biar nggak bosan aja sih. Berarti itu rasanya mirip banget ya, Bu? Maksudnya? Rasanya kayak rendang itu, berarti rasanya sama kayak yang originalnya gitu. Yo, Hampir kalau kita mau 100% pengen rasa seperti daging sih tidak. Tetapi ini sudah enak mewakili untuk pengganti daging. Kan kayak gitu loh. Gitu. Kalau kita bikin rasa seperti daging enggak bisa, orang itu Tuhan yang bikin kok gitu loh. Cuma kita berusaha untuk gurihnya, terus teksturnya kayak gitu. Untuk rata-rata pelanggannya di resto ini seorang vegetarian, Bu? Enggak, malah banyak enggak. Aku kira yang pelanggan di sini juga vegetarian juga. Enggak. Yang vegetarian tuh paling 30%. Yang 70% tuh ya biasa, mereka juga yang langganan kayak catering apa segala macam itu ya mereka biasa, mereka juga masih makan daging, hanya mereka sudah sadar bahwa mereka harus mengurangi konsumsi daging. Kalau
boleh tahu Bu, menu favorit di sini itu apa ya Bu? Menu favorit vegetarian? Ada steak, ada salad, itu ada nanti tak kirim menunya. Oh iya Bu. Mm. Ada steak, ada salad, terus kita juga bundling sama punyanya Brandon Salim. Itu dia kan bikin off meat. Off meat itu dari protein soya, protein kedelai. Nah, itu dia bikin memang teksturnya seperti daging ayam. Mm. Lalu pada saat pembuatan menu, apakah juga diperhatikan kandungan gizi dari Ya masing-masing? jelas. Jadi aku udah ada tuh di menu itu untuk patty mushroom itu mengandung berapa kalori, terus berapa karbohidratnya, terus ada kandungan lemaknya enggak, dan biasa yang kita udah labkan itu di Sarjito ya, yaitu untuk lemak itu memang lemak jahat ya, lemak yang tidak perlu itu biasanya 0%. Walaupun kita juga harus mengingat ya bahwa tubuh kita juga perlu lemak. Nah, lemak itu kita ambilkan dari kacang-kacangan. Karena kalau kacang-kacangan kayak almond, kayak chickpeas, kayak kedelai, sebenarnya lemaknya kan lemak bagus ya, lemak sehat lah seperti itu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu pun juga tidak boleh terlalu banyak kan. Nah, kita ada konsultan yang beliau juga ahli gizi dari Sarjito gitu. Makanya saya setiap kali bikin menu ini gimana kalau kayak mashed potato, ada brown rice, ini lebih bagus yang mana. Nah, kadang-kadang konsumen juga nanya, "Kak, ini total berapa kalori ya?" Misalnya kayak gitu. "Oh, 328." "Oke, masuk deh." Ya udah pesan yang itu. Kayak gitu. Kadang kita mau bikin soto nih. Soto atau apa yang pakai santan rendang lah. Rendang kan orang berpikirnya kan nanti kalau rendang itu kan pasti kolesterol ya. Nah, rendang kita tidak pakai santan. Rendang kita ganti dengan santannya, kita ganti dengan fiber. Nah, fiber itu terbuat dari jagung sama ketela gitu. Dicampur itu Bu? Iya, campur, dan itu rasanya ya gurih seperti Rendang biasa. seperti santan kayak gitu. Nah, itu udah kolesterolnya less kolesterolnya udah 0 ya, terus less sugar juga, less salt juga kayak gitu. Bu, apa ada kendala selama Ibu menjadi vegetarian? Ya kalau selama ini sih fine aja ya, semuanya kalau dinikmati ya. Iya, bener Bu. Ya cuma kalau kita lagi pergi nih ya, lagi pergi kayak gitu kadang kan susah ya Ya, nyari carinya ya Bu. cari kayak gitu.